Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Purnama dengan NIM 2310112107. Saya berasal dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Di video ini saya akan meresensi dan mengulas salah satu buku yang saya gunakan selama pembelajaran satu semester di Universitas Andalas. Buku itu adalah buku Hukum Islam karya Profesor Haji Muhammad Daud Ali SH. Muhammad Daud Ali dilahirkan di Aceh Tengah pada tanggal 4 April 1930 dan wafat pada tanggal 6 Oktober 1998. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu Masyarakat Universitas Indonesia dan lulusan The Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, Kanada. Ia merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beberapa fakultas lainnya, dan merupakan salah satu pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu bab 1 mengenai Islam dan hukum Islam, bab 2 mengenai sumber asas-asas hukum Islam dan al-ahkam al-khamsah, bab ketiga mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, dan bab terakhir mengenai hukum Islam di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, ayo kita ulas buku ini. Baiklah, pada ulasan ini saya akan mengutip sebagian dari buku tersebut sebagai sebuah gambaran, yaitu apa sebabnya kurikulum tentang hukum Islam ada di Fakultas Hukum. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena alasan sejarah. Hukum Islam yang diajarkan di semua sekolah tinggi Fakultas Hukum yang didirikan oleh pemerintah Belanda dahulu. Yang kedua, karena alasan penduduk. Menurut sensus, hampir 90% penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Yang ketiga, karena alasan yuridis, yaitu di tanah air kita hukum Islam berlaku secara normatif dan secara formal yuridis. Yang keempat, alasan konstitusional, yang mana dalam bab agama, alasan tercantum pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kehidupan hukum bidang keagamaan. Dan yang kelima, alasan ilmiah, yaitu secara ilmiah bukan hanya orang-orang Islam sendiri, tapi non-Muslim juga mempelajari mengenai hukum Islam. Selanjutnya, pada bab pertama, yang perlu dipahami adalah agama Islam bersumber dari 3 hal, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sunnah atau hadis, dan ajaran Islam yang bersumber dari ra'yu atau akal pikiran. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam sebagai sistem hukum. Ciri-ciri hukum Islam itu adalah: yang pertama, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai 2 istilah kunci, yakni syariat dan fikih. Yang keempat, terdiri dari 2 bidang utama, yakni ibadah dan muamalah. Yang kelima, strukturnya berlapis, lalu mendahulukan kewajiban dari hak dan amal dari pahala, dan dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Selanjutnya, buku ini juga membahas mengenai hukum Islam dan hak asasi manusia, yang mana jika hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran Barat tentang hak asasi manusia, perbedaan ini dapat dilihat dari kalau dari Barat memandang hak asasi manusia semata-mata antroposentris, sedangkan menurut pandangan hukum Islam yang bersifat teoristis. Buku ini juga sekaligus membahas mengenai salah satu paham terhadap Islam dan hukum Islam. Mengenai salah paham. Yang pertama, salah memahami ruang lingkup ajaran. Yang kedua, salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam. Dan ketiga, salah menggunakan metode mempelajari Islam. Selanjutnya, pada bab 2 buku ini membahas mengenai sumber asas-asas hukum Islam dan al-ahkam al-khamsah. Pengertian sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Dari hadis Mu'adz bin Jabal dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya. Asas hukum Islam dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, asas-asas umum yang meliputi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Yang kedua, asas-asas dalam lapangan hukum pidana yang meliputi asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan asas praduga tidak bersalah. Dan yang ketiga adalah asas-asas dalam lapangan hukum perdata, yang mana terdiri dari 18 asas. 5 diantaranya adalah asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, dan yang kelima adalah asas kebajikan, serta terdapat beberapa asas lainnya. Selanjutnya, dalam lapangan hukum perdata itu terdapat kekhususan mengenai hukum perkawinan, yang mana asas-asasnya adalah: yang pertama, kesukarelaan, yang kedua, persetujuan kedua belah pihak, yang ketiga, kebebasan memilih, yang keempat, kemitraan suami istri, yang kelima, untuk selama-lamanya, dan yang keenam adalah monogami terbuka. Sedangkan mengenai hukum kawadisan terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama,
ijabari atau wajib melaksanakannya, yang kedua bilateral, yang ketiga individual, yang keempat keadilan berimbang, dan yang terakhir adalah akibat kematian. Selanjutnya mengenai al-ahkam al-khamsah, yang mana merupakan 5 macam kaidah atau 5 macam kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia di dalam Islam. Penilaian itu menurut Al-Zahirin mulai dari jaiz atau mubah di lapangan kehidupan pribadi atau muamalah di kehidupan sosial. Lalu ada sunat dan makruh, lalu ada wajib dan haram. Selanjutnya pada bab ketiga buku ini membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Pada umumnya, tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam sendiri dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW yang berlangsung dari 610 Masehi, lalu masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung dari 632 Masehi sampai 662 Masehi, lalu masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan yaitu pada abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi, lalu masa keluasan pemikiran abad ke-10 Masehi hingga abad ke-19 Masehi, dan terakhir masa kebangkitan yaitu pada abad ke-19 sampai dengan sekarang. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW yang berlangsung dari 610 Masehi hingga 632 Masehi. Agama Islam sebagai induk hukum Islam muncul di semenanjung Arab. Daerah ini adalah daerah yang sangat panas di tengah gurun pasir yang amat luas yang mempengaruhi cara berpikir orang-orang Baduy yang tinggal di tempat itu. Karena itu pula mereka hidup dalam klan-klan yang disusun berdasarkan garis patrilineal yang saling bertentangan. Klan dipimpin oleh seorang yang bergelar syahid atau syaikh yang dipilih berdasarkan keahlian, keberanian, atau kearifannya. Pada masa ini, wanita hanya dibebani kewajiban tanpa imbalan hak sama sekali. Karena itu pula, kalau lahir perempuan dalam satu rumah tangga atau dalam satu keluarga, seluruh keluarga akan menjadi malu karena melahirkan anak yang kelak tidak bisa mempertahankan nama klannya atau nama kelompoknya sendiri. Demikianlah rendahnya kedudukan wanita pada masa itu, sehingga laki-laki dengan mudah mengucapkan satu atau dua kata untuk menceraikan istrinya, hingga akhirnya diutuslah Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak manusia ke arah yang lebih benar. Sejak dahulu hingga sekarang, kedudukan kota Mekah sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana di sana terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah yang sengaja dibuat untuk tempat manusia tawaf atau tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah masa Nabi Muhammad tadi terdapat masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung pada 632 Masehi sampai 663 Masehi. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, berhentilah wahyu selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril baik waktu beliau masih berada di Mekah maupun setelah hijrah kembali ke Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah berhari pula dengan meninggalnya Rasulullah. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam disebut dengan khalifah, yang mana khalifah ini ada karena yang pertama dengan persetujuan masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam kasus Abu Bakar, atau yang kedua dengan persetujuan khalifah sebelumnya seperti yang terjadi pada kasus Umar bin Khattab. Untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat dan kepala negara, dipilihlah seorang pengganti yang disebut kalangan khalifah yang berasal dari kalangan sahabat Nabi itu sendiri. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini sangat penting dilihat dari perkembangan hukum Islam dan dapat dijadikan model atau contoh oleh generasi-generasi berikutnya. Pada saat itu, terdapat 4 sahabat Nabi yang terpilih sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Ia memerintah dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pemerintahnya berlangsung dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Lalu ada Utsman bin Affan dengan pemerintahan pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Lalu ada Ali bin Abi Thalib dengan pemerintahnya berlangsung selama 566 Masehi sampai dengan 662 Masehi. Selanjutnya adalah masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan yang berlangsung pada abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi. Di samping periode Nabi Muhammad SAW dan periode Khulafaur Rasyidin, terdapat juga periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum fikih. Periode tersebut berlangsung lebih kurangnya 250 tahun lamanya.
Dimulai pada bagian kedua abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi ini berlangsung pada pemerintahan Khalifah Umayyah atau 662 hingga 750 Masehi dan Khalifah Abbasiyah atau pada tahun 750 hingga 1258 Masehi. Hukum fikih Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam mencapai puncak pengembangnya di zaman Khalifah Abbasiyah dan yang memerintah kurang lebih selama 500 tahun. Selanjutnya, masa kelusuhan pemikiran atau abad ke-10, ke-11 dan hingga abad ke-19 Masehi. Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 hingga 11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang, yang mana terjadi pada akhir pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran atau pemikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam dalam berbagai mazhab. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelusuhan pemikiran hukum Islam di masa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, hingga Asia. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Yang ketiga, pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan dan pengendalian pengembangan hukum Islam. Yang keempat, timbul gejala kelusuhan berpikir di mana-mana. Dan masa terakhir pada bab 3 ini adalah masa kebangkitan kembali atau pada abad ke-19 hingga sekarang. Pemikiran Islam bangkit kembali terjadi pada bagian kedua abad ke-19 Masehi. Kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid di atas yang telah membawa kemunduran pada hukum Islam. Sebagai reaksi terhadap sikap taklid tersebut, sesungguhnya pada periode kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad untuk menanggung persoalan-persoalan yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Jika dahulu studi hukum Islam hanya terbatas pada pemikiran dan terdapat pada salah satu mazhab saja, kini keadaannya telah berubah. Di Indonesia sendiri, atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Departemen Agama, telah dikomplikasikan hukum Islam tentang perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Kompilasi ini telah disetujui oleh para ulama dan ahli hukum Islam pada bulan Februari 1988 dan pada tahun 1991 telah diberlakukan untuk seluruh umat Islam Indonesia yang menyelesaikan sengketa mereka di peradilan agama. Selanjutnya, pada bab 4 dibahas mengenai kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya yang bersifat majemuk. Disebut seperti itu karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Jadi kini di Indonesia berlaku hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Lalu Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Yang ketiga, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Oleh karena itu, hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang di dalam negara Republik Indonesia. Pada bab 4 juga dibahas mengenai sketsa peradilan agama. Pengertian peradilan agama sendiri adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama. Kemudian telah disahkan Undang-Undang Peradilan Agama yang terdiri dari 7 bab dengan 108 pasal yang sistematik dan garis-garis besarnya sebagai berikut. Yang bab pertama tentang ketentuan umum, bab kedua sampai dengan bab ketiga tentang susunan peradilan agama, bab keempat tentang hukum acara, bab kelima tentang ketentuan-ketentuan lain, bab 6 mengenai ketentuan peradilan, dan bab 7 mengenai ketentuan penutup. Selanjutnya, pada bab ini dibahas juga mengenai rancangan komplikasi hukum Islam yang terdiri dari 3 buku, yaitu buku hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan tentang hukum perwakafan. Setelah saya meresensi buku hukum Islam ini, ada pun kelebihan dan kekurangan yang saya temukan di dalamnya adalah yang pertama, mengenai kelebihan dari buku ini, yaitu buku ini sudah mencakup aspek kesemuan dari hukum Islam itu sendiri sampai ke tata hukum Islam yang ada di Indonesia. Buku ini juga menampilkan contoh-contoh yang relevan, serta buku hukum Islam ini sangat bagus untuk menambah pengetahuan hukum Islam dari sejarahnya hingga pada perkembangan hukum Islam di Indonesia saat ini. Selanjutnya, untuk kekurangan dari buku ini yaitu bahasanya yang sulit dimengerti karena susunan yang kurang tepat.
yang seharusnya mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Salah satu contohnya yaitu kata kurang lebihnya, tapi di sini ditulis dengan kata lebih kurang. Baiklah, sekian ulasan dari resensi dari saya mengenai buku hukum Islam karya Profesor Haji Muhammad Daud Ali SH. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.